terkena COVID-19. Jadi ada dua hal yang kami lakukan, yaitu penegakan hukum tetap, dan yang kedua adalah kegiatan kemanusiaan. Iya, dan mungkin ini juga kaitannya dengan yang kemarin dan giat apa yang akan dilakukan oleh Polres Pasuruan, mungkin bisa dijelaskan, dan kaitannya dengan yang di kawasan Lekok juga pasca kejadian itu, termasuk informasi terupdate juga kaitannya dengan ada dua orang yang harus diamankan begitu. Kemudian apa dan untuk antisipasi dan langkah yang akan dilakukan pasca beberapa kejadian yang kemarin itu, dan Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa sangat disayangkan harus terjadi kejadian seperti di Rawa Gempol, Pak Lekok kemarin ya. Lekok. Yang perebutan jenazah itu sangat disayangkan. Iya, dan karena ya kami mengerti, kami paham bahwa masyarakat mungkin sudah jenuh dengan situasi pandemi yang berkepanjangan. Adanya ketidakpercayaan, tapi itu bukan jadi alasan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti hal tersebut, perebutan jenazah secara paksa, karena itu suatu tindakan pidana. Oleh sebab itu, selain sangat disayangkan karena mereka harus ada yang bertanggung jawab untuk dilakukan pemidanaan, tindakan penegakan hukum. Jadi sudah ada 4 orang yang kami amankan, dan kemungkinan akan naik statusnya menjadi tersangka pada hari ini karena perbuatannya kemarin di Lekok kemarin. Kemudian yang kedua, sebagai kegiatan imbangan dari tidak hanya sekedar penegakan hukum, kami juga melakukan kegiatan kemanusiaan pada hari ini jam 10 nanti di kampung tersebut di Lekok, yaitu kegiatan penyemprotan desinfektan dan pemberian obat antibiotik, alternatif lah, dan obat medis untuk peningkatan imun, karena dikhawatirkan akibat kejadian di Lekok kemarin banyak yang terdampak atau terpapar coronavirus. Apalagi diketahui jenazah tersebut sudah positif terkena COVID-19. Jadi ada dua hal yang kami lakukan, yaitu penegakan hukum tetap, dan yang kedua adalah kegiatan kemanusiaan. Nah, hal ini bertujuan untuk upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya Pasuruan ini, gitu Mas. Ya, dan ini mungkin menjadi bagian terpenting kaitannya dengan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat lah, kaitannya ketika memang protokol kesehatan sudah dilakukan, proses mekanisme sudah berjalan. Nah, tiba-tiba di tengah jalan misalnya kayak kejadian yang kemarin, dan sebenarnya ini bisa dilakukan tindakan hukum kan, dan seperti apa, dan masyarakat harus tahu juga bagaimana ketika harus berhati-hati ketika ada hal-hal yang inilah yang kami lakukan. Ya, inilah yang kami lakukan sebagai upaya edukasi kepada masyarakat agar tidak terulang, yaitu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini tetap tidak boleh diabaikan, makanya tetap saya laksanakan walaupun diimbangi dengan kegiatan kemanusiaan. Ya, nah, hal yang paling terpenting adalah masyarakat tolong bersabar, jangan mudah terprovokasi. Banyak isu-isu yang tidak benar yang selama ini beredar bahwa COVID itu tidak ada. Oh, itu nggak mungkin, Mas. Kita sama-sama menghadapi situasi ini. Mosok sih ada pemerintah yang ingin masyarakatnya mati begitu saja. Betul. Terus dianggap itu nggak benar. Gimana, Pak? Nah, ini yang perlu dilakukan secara masif, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Karena memang kita akui masyarakat kita masih banyak yang stratanya itu berbeda-beda ya tentang pendidikannya lah. Ya, ini termasuk pasal yang dikenakan sepertinya tentang wabah penyakit penularan ya, tentang undang-undang nomor pasal KUHP. Nah, pasal KUHP 212 dan 214 ya. 212 dan 214 KUHP dijuntukan dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Wabah Penyakit Penular. Dan ini memang ada beberapa ketentuan, dan ya masyarakat itu biar tahu bahwasanya hari ini memang penerapannya terhadap pasal ini yang digunakan oleh teman-teman penegakan hukum ya, untuk kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Betul.
Hari ini apa aja dan selain ya disinfektan, kemudian katanya apel dengan tokoh masyarakat dan menghimbau agar ini kejadian juga tidak terulang di tempat lain kan, dan untuk teman-teman penegak. Iya, betul. Itu sebagai upaya tadi yang saya maksud adalah upaya kemanusiaan dan sekaligus edukatif kepada masyarakat supaya paham, supaya tidak terulang lagi, dan mari kita bersama-sama saling membantu, saling kerjasama untuk melawan pandemi COVID ini supaya cepat berakhir. Artinya ketika memang sudah ditetapkan ini ada orang yang harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan dan sebagainya, itu polisi juga berada pada bagian itu dan ya untuk ikut mengawal itu kan, makanya. Betul, polisi ada di gugus COVID dan bagian dari penegakan disiplin protokol kesehatan. Ya. Artinya ketika sudah protokol dilakukan ya semuanya sudah menyetujui hal itu dan aturan. Betul. Juga kan. Iya. Siap, Komandan. Terima kasih. Mohon maaf, selamat bertugas. Mudah-mudahan kita semua juga tetap kondusif, tetap bisa bersabar dan pandemi ini segera berakhir, begitu kan, Komandan? Amin. Mari kita berdoa bersama. Amin. Ya. Terima kasih, Komandan.